Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Widianti dengan NIM 8600544746 dari UPBJ UT Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat video tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang. Tujuan dibentuk BPUPKI yaitu untuk menyelidiki dan menelaah hal-hal penting yang berkaitan dengan pembukaan negara Indonesia, mengkaji dan merumuskan dasar negara, konstitusi dan struktur pemerintahan. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Wijayodiningrat yang bertugas untuk memilah dan memilih pendapat-pendapat yang diajukan selama sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Chowsan In, sekarang bernama Gedung Pancasila. Tujuan sidang ini membahas dasar negara Indonesia. Tokoh utama dalam sidang ini yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soepomo. Gagasan dasar negara Muhammad Yamin 29 Mei 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan negara Soepomo 31 Mei 1945 yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Gagasan negara Soekarno 1 Juni 1945. Di hari terakhir sidang, Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal dengan judul Lahirnya Pancasila dan mengusulkan 5 dasar negara yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9. Pada sidang pertama BPUPKI muncul perbedaan yang tajam antara golongan Islam dan nasionalis tentang dasar negara. Panitia 9 dibentuk sebagai jalan tengah untuk merumuskan dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak demi persatuan bangsa. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945, beranggotakan 9 orang. Piagam Jakarta. Melalui musyawarah, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dokumen tersebut dinamakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat asas dasar negara dengan rumusan pertama yaitu ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPUPKI kedua 10 sampai 17 Juli 1945 adalah kelanjutan dari sidang BPUPKI yang pertama. Sidang ini membahas dan menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar negara. Rancangan undang-undang ini yang di dalamnya termuat Piagam Jakarta merupakan hasil kerja BPUPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugas utamanya, yaitu merumuskan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar. Pada tanggal yang sama, yaitu 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI, yaitu mempersiapkan
kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Dari rangkaian peristiwa bersejarah seperti sidang pertama BPUPKI yang penuh dengan perbedaan gagasan, terbentuknya Panitia 9 sebagai jembatan kompromi hingga akhirnya Pancasila disahkan oleh PPKI, kita dapat melihat sebuah cermin utuh nilai-nilai yang ada di seluruh Pancasila. Karena di sana ada nilai ketuhanan yang berkeadilan terbukti saat para tokoh mengorbankan kepentingan golongan demi persatuan. Seperti saat perubahan sila pertama disepakati. Di sana ada nilai kemanusiaan karena mereka berjuang untuk sebuah negara yang adil dan beradab bagi semua rakyat tanpa memandang suku atau agama. Ada nilai persatuan yang sangat kuat di mana musyawarah dan kompromi selalu diutamakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Ada nilai kerakyatan terlihat dari proses musyawarah mufakat yang menjadi landasan setiap keputusan dan usul-usulan awal hingga penetapan akhir. Dan yang terpenting ada nilai keadilan sosial karena seluruh proses itu bertujuan untuk membangun sebuah negara yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sejarah perumusan Pancasila, kita belajar bahwa musyawarah, kompromi, dan toleransi adalah kunci untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di era digital, di mana kita semua dituntut bijak menyikapi perbedaan pendapat dan informasi hoax, serta memupuk semangat kebersamaan dan rela berkorban untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, generasi muda dapat terus mengamalkan Pancasila sebagai panduan moral untuk membangun Indonesia yang lebih harmonis dan adil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.